Shalom, salam sejahtera saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu, masih tetap pada pemikiran kita yang sama tentang bagaimana belajar menjadi orang yang berhasil. Mazmur nomor 1:1-6 tetap menjadi pokok pikiran kita. Mazmur nomor 1:1-6 demikian firman Tuhan. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita akan memikirkan bagian ketiga dari pemikiran kita tentang menjadi orang yang berhasil, yaitu berani berbuah. Sesudah berani mengambil sikap, berani mencintai firman Tuhan, sekarang berani berbuah. Berani berbuah. Loh, kan sudah seharusnya. Kembali itu pertanyaannya. Betul. Tapi coba pikirkan dan coba bayangkan saudaraku. Andai kata saja semua orang Kristen berbuah. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5, buah roh itu ya. Wow, alangkah indahnya taman dunia ini. Pasti menjadi taman Tuhan. Kalau saja semua orang Kristen, nggak usah seluruh dunia ya, semua orang Kristen. Kan di dunia ini ada yang nggak Kristen toh. Orang Kristen berbuah, betul-betul berbuah. Alangkah indahnya dunia karena akan menjadi taman Tuhan. Alangkah luar biasanya. Alangkah bagusnya. Loh, kalau gitu kenapa sih orang Kristen nggak semuanya berbuah? Ya, karena ada yang takut berbuah. Kenapa takut berbuah? Karena begitu dia berbuah, begitu dia dikenali. Maka begitu dia berbuah, begitu pula konsekuensi datang menanti. Kalau dia berani berbuah, risiko ngantri. Karena beda dengan buah dunia ini. Nah, siapa yang berani? Karena itu berani berbuah adalah berani melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu melakukan kehendak Tuhan pasti berbenturan dengan kehendak dunia kan? Pasti berbenturan dengan kehendak diri. Berani berbuah, berani melakukan apa yang Tuhan katakan, bukan dunia perintahkan. Maka akan terjadi pergesekan yang sangat luar biasa sekali. Satu benturan yang sangat keras sekali. Sehingga hidup ini jangan dibikin mudah, jangan diiming-iming kan begitu kan? Karena memang sebetulnya tidak gampang. Saya pun harus jujur untuk mengatakan, berbuah memerlukan keberanian ekstra, saudara. Ya. Pada waktu saya memilih sikap, misalnya berkhotbah untuk mengatakan apa yang harus saya katakan, tidak sederhana. Saya juga tergiur untuk berkhotbah supaya menyenangkan kuping orang. Saya tergiur untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kesan menggelitik, tidak menempelakkan begitu. Lebih enak gelitik lah. Saya juga tergiur untuk menjadi entertainer yang membuat orang selalu tertawa dengan khotbah saya. Tetapi kemudian saya berpikir, di cara penyampaian seperti itu apa yang saya mau sampaikan? Perlu hati-hati kan? Apakah saya akan menyenangkan kuping pendengar saya? Atau saya akan menyenangkan Tuhan yang memerintahkan saya? Maka saya mesti berani ambil sikap. Saudara, dihitung-hitung tidak gampang loh. Karena keinginan diri ini kan ada juga. Tetapi kemudian ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan gitu kan. Wow, beratnya setengah mati. Saya jatuh bangun. Saya akan jujur, jatuh bangun, gak gampang. Itu sebab sampai sekarang saya masih berdoa supaya Tuhan kuatkan saya. Ya. Karena hidup menjadi orang Kristen bukan sekedar berapa kali saya khotbah satu hari, gak penting itu. Bagi saya sebetulnya terlalu kekanak-kanakan kalau kita menghitung berapa kali kita khotbah dalam satu hari. Itu bodoh sekali bagi saya. Tapi berapa kali kita melakukan kehendak Tuhan, itu yang penting. Karena kalau sekedar berapa kali berkhotbah, wow, itu mah urusan kecil.
Tapi berapa kali kita melakukan kehendak Tuhan? Itu penting. Tetapi awas. Yang menyedihkan, yang mengerikan, berapa kali kita melanggarnya. Itu menyedihkan. Tapi kalau yang kita hitung berapa kali berkhotbah lalu kita mengabaikan 2 tadi, berapa kali melakukan dan berapa kali melanggar, kayaknya sih kita udah berani lah kan gitu ya berbuah. Kalau kita pikir dengan berkhotbah kita berbuah, no. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang kita khotbahkan. Berkhotbah itu sederhana, ngomong seperti ini gampang kok. Apa risikonya? Tapi waktu terjun dalam kehidupan nyata melakukan, hati nurani ini tidak bisa dibohongi. Di situ terjadi benturan. Karena itu, kalau Anda sebagai jemaat cermat, segera bisa melihat, ya kan, mana hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang menyiarkan firman Tuhan dengan kemurnian, mana yang mengkhotbahkan khotbah hanya untuk mencari pundi-pundinya. Ya. Itu gampang, segera saudara bisa. Mana orang yang hanya bisa berkata-kata tanpa pernah berkarya. Dan Anda akan segera bisa melihat mana hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkarya. Cermati, lihat, dan belajarlah. Supaya kita terinspirasi juga, supaya seperti hamba Tuhan yang berani melakukan kehendak Tuhan, kita pun sama. Kita menjadi berani untuk berbuat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya terlihat dan terinspirasi dengan hamba-hamba Tuhan misalnya yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ya kita akan jadi seperti itu dan membangun sejuta dalih. Saya begini dan seterusnya. Maka berani berbuat adalah berani melakukan kehendak Tuhan. Kedengarannya sederhana, tapi maafkan saya saudaraku, semua murid lari ketika Yesus disalib. Bubar semua. Bahkan Petrus yang sudah dikatakan engkau akan menyangkal aku, lalu membantah dan berkata tidak. Ternyata betul sebelum yang berkokok 3 kali sudah menyangkal Yesus. Dia tidak berani untuk berbuah dengan mengatakan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, bahwa dia adalah murid. Dia ketakutan saudaraku. Berapa banyak orang Kristen ada pada titik itu. Karena itu saya ingin kita jujur. Ya, tentu tidak sengaja plak-pluk langsung kita bisa melakukan. Tapi kalau kita tidak jujur, bagaimana kita bisa sampai satu waktu nanti betul-betul menjadi seperti yang Tuhan mau? Mulai dong dengan jujur, sehingga kita berdoa pada diri kita dengan jujur pula. Bahwa saya ini gak mampu Tuhan, harusnya saya begini, saya tahu tapi begini. Minta ampun. Sesudah minta ampun tentu minta kekuatan supaya kita bisa melakukan. Tapi kalau dikamuflase terus, tutup sana tutup sini, ya bagaimana kita bisa maju? Iya kan? Karena itu berani berbuat harus berani melakukan kehendak Tuhan. Konsekuensinya apa? Yang kedua, berani berbuat berarti berani mengabaikan selera diri. Wes, kita mau bikin ini, mau bikin itu. Tapi ketika kita mau berani berbuat untuk Tuhan kita, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Maka berbuat menjadi keluar sebagai sebuah tindakan dari orang yang mencintai firman Tuhan. Sehingga pengabaian kepada selera diri, pengabaian kepada kehendak diri menjadi sebuah perjuangan yang dilakukan dari hari ke hari, mewarnai seluruh kehidupan. Alangkah luar biasanya. Sehingga orang Kristen itu sebetulnya bedanya nyata banget dengan dunia. Repotnya sekarang ini kan susah bedain orang dunia mana, Kristen mana. Ini yang repot saudaraku. Ya. Orang jadi susah bedain. Padahal mestinya kita mampu membedakan. Mana Kristen, mana bukan. Oleh karena itu pengabaian kepada selera diri harus ditumbuh kembangkan. Sehingga pengutamaan pada kehendak ilahi harus menjadi pergumulan. Itu penting untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah yang harusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian seluruh semangat diri, gairah diri yang salah ini dipinggirkan. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kemudian kita berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Wow, menjadi sangat indah sekali. Dan harus begitu. Dan memang itulah hidup itu. Lakukan kehendak Tuhan, abaikan selera diri. Tapi mengabaikan selera diri, rasanya tidak enak sekali. Mengabaikan selera diri, aduh, kok ya mesti harus. Tetapi memang, jadi itu harus dilakukan.
Karena itu pengabaian kepada selera diri itu menjadi sangat penting. Ya. Pengabaian kepada selera diri menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, disitulah kita mesti mulai dengan membedah diri, jujur kepada diri kita, untuk mulai melawan mana-mana yang tidak penting. Nah, dari situlah kemudian yang ketiga, kita dituntut untuk bisa dan berani melakukan apa saja tanpa pamrih, sehingga bertindak tanpa pamrih menjadi warna kehidupan kita. Saya kira banyak sekali kita bertindak dengan pamrih. Nah, kalau bertindak dengan pamrih memang urusannya jadi beda ya. Banyak sekali orang mau berbuat ini, berbuat itu karena sesuai berbuat dipuji. Dan banyak sekali orang memuji-muji. Bahkan maaf ya, saya pakai istilah lebih kasar, menjilat-jilat kepada orang-orang Kristen yang top, yang hebat, supaya dia mendapatkan subsidi, mendapatkan tunjangan, mendapatkan sumbangan. Banyak sekali orang-orang menghina dirinya sebagai anak Tuhan. Saya kira itu sangat menyedihkan. Ya, saya mengenal banyak sekali orang-orang kaya. Sampai aja satu kali dari mulut mereka itu keluar kata yang tidak enak. Satu waktu saya khotbah cukup keras. Ya. Keras dalam arti kata saya khotbah ini di orang-orang yang wow, kelasnya luar biasa kan. Saya juga sempat bergumul saya mesti pilih kata apa. Tapi hanya saya bersyukur pada Tuhan yang memberanikan saya untuk mengatakan apa adanya. Wow, saya disalam lalu bilang luar biasa. Saya kaget juga apanya yang luar biasa. Dia bilang apa saudaraku? Maka orang kaya ini mengatakan, wah kamu berani mengatakan apa yang harus kamu katakan. Kuping saya ini banyak sekali dengar pendeta khotbah manis-manis saja, bagus-bagus saja, padahal hidup tidak begitu. Wah gila enggak? Wah saya kaget juga. Wih punya kesadaran tinggi sekali. Dia merasa kuping cuma dikili-kili saja, supaya dapat ini dapat itu. Wow saya terkejut saudara. Sejak itu saya semakin yakin betul kebenaran harus dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Katakan, kita tidak perlu mengharapkan bahwa sesudah berkhotbah orang menghargai kita. Tidak perlu mengharapkan sesudah berkhotbah orang memberikan kita ini dan itu. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam segala sesuatunya. Katakan kebenaran sebagai kebenaran, jangan didiskon. Katakan kebenaran sebagai kebenaran, jangan dimanipulasi. Itu namanya bertindak tanpa pamrih. Kalau dalam memberi uang, kita kasih uang tanpa menunggu penghormatan. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan untuk kebenaran. Tapi jangan juga gelap mata. Saya sih kasih uang pak. Udah gak usah pikir-pikir, itu urusan dia dengan Tuhan. Tidak boleh. Itu bukan bertindak tanpa pamrih, tapi bertindak tak bertanggung jawab. Kita juga mesti bertanggung jawab tentunya ya. Kemana dipakai untuk apa. Tapi tidak ada pamrih yang kita mau. Sehingga seluruh hidup itu menjadi sangat dinamis, sangat tegas, sangat tepat, sangat presisi, sangat luar biasa. Dan itulah kekristenan. Wah hebat. Iya kan. Sehingga sangat bertanggung jawab. Sama kalau kita bilang kalau saudara orang kantor, orang kerja, lalu ada orang ambil ya barang, kan mesti pakai tanda terima. Iya dong. Sesudah pakai tanda terima kan jelas mau dipakai buat apa itu. Kapan baliknya. Kalau itu rental, iya kan. Apa kondisinya? Ada dong. Term of conditionnya kan mesti ada. Nah apalagi ini uang-uang Tuhan yang dititipkan pada kita lalu kita mau distribut pada sebuah pelayanan. Pilih-pilih dong, lihat-lihat dong. Mana yang pas, mana yang tepat. Jangan sampai memberi ke tempat yang salah. Jangan sampai memberi kepada penjilat. Karenanya kita menghinakan diri kita, tapi juga menghinakan pekerjaan Tuhan kita. Berani berbuah adalah berani bertindak tanpa pamrih. Sekaligus berani untuk menyatakan kehidupan yang nyata, yang benar, yang tidak terbantah. Alangkah indahnya. Dan memang begitulah saudaraku yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh, kita bertambah, dan kita bisa mendemonstrasikan berbagai nilai-nilai yang penting untuk menggapai keberhasilan demi keberhasilan untuk memuliakan nama Tuhan kita. Jadi kita mesti berani berbuah. Berani bertindak tanpa pamrih tadi. Berani berbuah. Tapi ingat tadi konsekuensinya kan. Orang akan tahu siapa kita. Orang yang tidak suka pada buah kebenaran tentu akan jadi musuh kita. Iya kan? Selalu ada konsekuensinya dan itu yang dialami Yesus. Dia katakan A untuk A, B untuk B, ngamuklah para pemimpin agama itu. Dan itu kenyataan. Penolakan selalu menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menghantam kita. Jauh datang lebih kuat daripada pengakuan. Tragedi. Tapi memang itu fakta. Karena dunia sangat diwarnai
dengan berbagai dosa dan kemunafikan, di mana orang suka bersembunyi dan bermain-main tanpa wujud yang jelas. Mari kita lakukan kehendak Tuhan kita. Mari belajar mengerani mengabaikan selera diri kita. Mari belajar untuk melakukannya dan tanpa pamrih. Dan yang terakhir, tentu di sini kita juga berani untuk terus berbuah tanpa mengenal musim. Menarik ya. Loh, tadi kan dikatakan berbuah ya pada musimnya. Ya, tentu berbuah pada musimnya, yaitu pohon. Tiap musim dia berbuah, artinya konsisten. Lalu bagaimana dengan manusia? Ya juga harus konsisten. Berbuah pada musimnya. Musim apa? Ya tiap hari dong. Kan cinta Tuhan bukan sehari sekali kan? Bukan seminggu sekali, tiap hari kan? Kasih Tuhan juga kan begitu. Maka tiap harilah kita harus berbuah dalam hidup kita ini. Berbuah untuk memuliakan Tuhan kita. Tiap hari secara konsisten. Tidak pernah lalai. Betapa sulitnya. Tetapi itulah perjuangan kita. Karena itulah kita perlu saling mendoakan, perlu saling mengingatkan, perlu saling membangun, perlu saling menasihati, supaya kita bersama-sama maju sebagai tubuh Kristus yang utuh. Bukan saling mengakali, bukan saling memanipulasi. No. Alangkah manisnya, alangkah indahnya kalau semua kita lakukan di pergumulan kita, sehingga kita betul-betul menjadi pohon yang terus-menerus berbuah. Sehingga kita tidak seperti pohon ara yang tidak berbuah itu. Pada waktu Yesus mau datang, lalu dia mau ambil, tidak ada buahnya, dikutuk pohonnya. Lalu ada orang bilang, kan waktu itu nggak musim ara, kenapa dikutuk? Emangnya pohon itu salah apa? Yesus lagi mau memberikan pelajaran mahal, bukan? Iya, pohon yang tidak berbuah, buat apa dari sana? Ingat, musim diabaikan di situ. Tapi dia mau mengatakan apa? Tebang saja, bakar saja. Nah, itulah orang percaya. Kalau kau betul percaya, pasti kau berbuah. Kalau tidak berbuah, berarti engkau sudah tidak percaya. Maka engkau akan ditebang. Cuma berdiri di antara orang percaya, tapi sejujurnya tidak percaya. Cuma berdiri menjadi orang Kristen, tetapi tidak pernah berbuah dalam hidupnya. Akan diampakan, akan dibuang, akan disingkirkan. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita mau sungguh-sungguh mendapat penghormatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan kita. Kita mau sungguh-sungguh orang dunia tahu siapa kita, bahwa kita adalah murid Tuhan. Perlu orang dunia tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Perlu orang dunia tahu kita adalah milik Tuhan di dalam hidup ini, di hidup ini. Jadi jangan lari. Jadi jangan salah. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita menjadi sebuah hidup yang menyenangkan. Ya. Memang sih kalau kita berani berbuah ada konsekuensi. Ada perlawanan. Tetapi maafkan saya, berani berbuah pun ada berkat yang besar, berkat yang luar biasa. Karena keberhasilan menanti kita. Terserah hidup saudara mau berhasil semu atau berhasil beneran. Kalau berhasil semu, bermain sandiwaralah. Kalau mau berhasil beneran, lakukan yang Tuhan mau. Beranilah bertindak berbuah dan berbuah. Sehingga seluruh kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi menjadi kehidupan yang amat sangat luar biasa menyenangkan. Alangkah indah. Bagi saya saudara yang kekasih selalu menjadi sebuah kerinduan dalam pergumulan kehidupan untuk terus berbuah. Sekalipun seperti yang suka saya katakan, saya merasa seringkali juga dihinggapi dan diwarnai perjalanan dengan berbagai kegagalan. Minta ampun, aduh Tuhan mestinya gak boleh kok begitu. Ya, rasa mesti lakukan ini, terus lakukan itu. Itu sebab ya, di dalam hidup pelayanan saya, ketika kita membangun sekolah 4 tahun yang lalu, sekarang Tuhan sudah berkati ya, lewat SD, SMP, SMA yang kita bangun di desa di Kalimantan Barat sana. 23 anak sekarang ini sudah bisa masuk universitas. Capek rasanya ngurus ini. Capek saudara. Ya, istilahnya urusan gak ada uangnya. Karena ke desa saya biaya sendiri. Traveling saya biaya sendiri. Saya punya 3 anak asuh. Saya punya beberapa anak yang saya asuh. Bayar. Saya keluar uang bulanan. Komitmen. Tapi maaf ya, indah loh.
puas, seneng rasanya 23 anak masuk. Walaupun capek dan keluar uang. Bukannya dapat uang loh. Kita bikin tabloid Reformata, terbit dari 1 bulan 1 kali, sekarang 1 bulan 2 kali. Capek saudara. Belum orang ribut sana ribut sini. Walah, padahal saya non salary, tidak terima gaji sepeser pun, tidak ada fasilitas, bahkan sebaliknya saya keluar uang juga. Karena saya juga pemegang saham, taruh uang juga. Kadang-kadang saya berpikir saya ini ekstrim, goblok. Ya kok uangnya habis semua begitu-begitu. Ya, buat saya sendiri tidak banyak. Tetapi apakah iya saya bodoh? No. Saya bersyukur kepada Tuhan yang baik itu. Dia mampukan untuk melakukan apa yang dia mau. Hanya saya ngerti loh, enjoy, nikmat, puas. Ketika apa yang kita kerjakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, masa iya saudara tidak mau? Saya yakin sebagian dari saudara sudah melakukan. Maka saya mengatakan, lakukan terus. Yang belum, ayo berbuat. Maka saya akan berkata, berhasil loh, puas hidup ini. Atau memang Anda orang yang tidak suka bahagia. Atau memang Anda orang yang tidak suka berhasil sehingga tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka biarlah ini jadi perenungan dan pemikiran. Kalau mau berhasil, mari kita berani berbuah. Kalau tidak, Anda sudah tahu posisi yang Anda pilih, bukan? Selamat untuk memilih posisi yang berani. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang memanggil kami. Kami berdoa, ya Tuhan, jadikan kami orang yang berhasil dalam kehidupan, tetapi ajar kami untuk berani melakukan apa kehendak-Mu, sehingga kami layak untuk menerima upah dari-Mu. Tuhan, kami berdoa, terus tuntun pimpin kami dalam tiap langkah-langkah kami, hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa untuk menjadikan kami orang yang berani berbuah dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin.